Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audieni Kaisa Kafa dari kelas Gizi A dengan NIM 12128242903. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian review jurnal saya mengenai total bakteri asam laktat dari sauerkraut kubis singgalang dengan berbagai konsentrasi garam. Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Sains dan Kesehatan Volume 5 Special Issue 1 tahun 2023 yang ditulis oleh Niken Maharani Putri dan rekan-rekannya. Pendahuluannya, sauerkraut adalah hasil fermentasi kubis dengan penambahan garam. Fermentasi ini menghasilkan mikroorganisme baik, terutama bakteri asam laktat atau BAL. Walaupun dalam jurnal ini tidak disebutkan secara spesifik nama-nama BAL-nya, tapi biasanya BAL-nya terdiri dari genus Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, dan Lactococcus. BAL termasuk probiotik yang aman dan mampu membantu menjaga kesehatan gastrointestinal. Namun, data tentang jumlah BAL dalam sauerkraut kubis singgalang masih kurang, terutama terkait pengaruh penambahan garam terhadap pertumbuhan BAL tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur jumlah total BAL yang terdapat dalam sauerkraut kubis singgalang yang difermentasi dengan berbagai konsentrasi garam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variasi konsentrasi garam, yaitu 2%, 2,5%, dan 3%. Berpengaruh terhadap pertumbuhan BAL. Harapannya hasilnya dapat menentukan kondisi fermentasi terbaik guna memperoleh manfaat probiotik maksimal. Metodologi yang digunakan meliputi pembersihan kubis singgalang, kemudian diiris tipis dan dicampur dengan garam sesuai konsentrasi yang ditentukan, yaitu 2%, 2,5%, dan 3% masing-masing diulang 3 kali. Setelah itu, kubis difermentasi selama 3 hari dalam toples tertutup. Setelah proses fermentasi selesai, sampel disimpan di dalam kulkas dan diisolasi menggunakan media MRSA. Jadi, tahu nggak sih apa itu media MRSA? Media MRSA merupakan media selektif yang digunakan untuk menumbuhkan dan memelihara bakteri tertentu, khususnya bakteri asam laktat atau BAL, dalam proses isolasi dan identifikasi. Untuk menghitung jumlah BAL digunakan metode Total Plate Count atau TPC dengan pengulangan sebanyak 3 kali untuk setiap konsentrasi garam yang digunakan. Kalian tahu nggak sih metode Total Plate Count atau TPC itu apa? Jadi, metode itu adalah teknik yang digunakan untuk menghitung jumlah total koloni bakteri yang tumbuh pada media tertentu dalam suatu sampel. Caranya, sampel diolah melalui pengenceran bertingkat lalu disebar secara merata atau spread plate pada media agar seperti MRSA. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah BAL tertinggi terdapat pada penambahan garam 2,5% sebesar 186,67 juta CVU per milimeter. Sementara pada konsentrasi garam 2% jumlah BAL sekitar 83,33 juta CVU per mili. Dan pada 3% hanya sekitar 51 juta CVU per mili. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi garam 2,5% paling optimal untuk mendukung pertumbuhan BAL selama fermentasi. Analisis dari hasil ini menunjukkan bahwa garam berpengaruh cukup signifikan terhadap jumlah BAL. Konsentrasi garam 2,5% mampu menciptakan kondisi yang optimal, mendukung pertumbuhan BAL karena pH yang terbentuk dalam proses fermentasi berada pada tingkat yang ideal. Sebaliknya, penambahan garam yang lebih tinggi seperti 3% mampu menghambat pertumbuhan BAL, kemudian karena perubahan pH yang tidak menguntungkan atau penghambatan mikroorganisme. Secara umum, fermentasi dengan garam 2,5% sangat cocok karena pH yang dihasilkan mendukung pertumbuhan BAL secara maksimal. Kondisi ini juga mempengaruhi kematangan dan kualitas dari sauerkraut, karena keberadaan BAL yang cukup akan meningkatkan manfaat probiotik. Penelitian sebelum pun mendukung bahwa
Konsentrasi garam antara 2% sampai 3% adalah yang paling optimal untuk fermentasi sayuran dan buah-buahan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah bal paling banyak ditemukan saat penambahan garam 2,5%, yaitu sekitar 186,67 juta CFU per mili, yang memenuhi standar minimal probiotik dan baik untuk kesehatan. Penggunaan konsentrasi garam yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi dan manfaat yang diperoleh dari produk akhirnya. Sebagai penutup, saya menyarankan agar dilakukan penelitian lanjut untuk mengidentifikasi spesies bal secara spesifik dan mengetahui karakteristik morfologi bakteri tersebut. Selain itu, fermentasi dengan garam 2,5% bisa dijadikan standar untuk pembuatan sauerkraut kubis singgalang yang sehat dan berkualitas. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan produk fermentasi yang aman dan bernilai gizi tinggi.